Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi informasi seputar boron. Nah, jadi ini nanti Exo mau memberikan informasi apa sih manfaat dari boron dan apa sih kekurangan dari boron tanaman itu seperti apa, ciri-cirinya. Simak terus Exo Jaya Channel. Tapi bagi sahabat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga bila ingin mendapatkan informasi-informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, ini adalah tampilan dari pupuk boron ya. Ini berbentuk granul dan juga berwarna kuning. Ini adalah salah satu contoh pupuk karate boron. Ini saya ambil dari pupuk karate boron di sini. Ini berbentuk granul, dan juga ada juga pupuk boron yang sudah halus seperti gula merah seperti ini. Nah, ini juga kategori pupuk boron microfertilizer. Nah, untuk pupuk boron sendiri ini adalah banyak sekali manfaat bagi tanaman kita semua. Nah, pemberian boron pada konsentrasi yang tepat itu diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan perkecambahan serbuk sari, sehingga proses penyerbukan akan menjadi lebih baik dan produksi tanaman yang dihasilkan juga baik. Kemudian manfaat dari boron di sini atau fungsi dari boron itu apa sih? Unsur boron itu untuk tanaman yaitu sebagai unsur penting dalam pertumbuhan yang berperan meningkatkan peredaran kandungan gula dan kalsium, serta berperan dalam pembangunan dan pembuahan. Kemudian ada pertanyaan juga. Nah, karena kan ini berbentuk granul, ini kira-kira cara pengaplikasiannya gimana? Ini jadi pengaplikasiannya ini bisa dispray dan juga bisa disemprot, karena boron itu diserap tanaman dalam bentuk H3PO3 seperti halnya nutrisi mikro lainnya. Jadi bisa dispray ataupun dikocor. Dan juga apa sih contoh atau ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur boron? Nah, jadi tanaman yang kekurangan unsur boron itu gejala tanamannya itu bervariasi tergantung dari jenis tanaman dan kondisi pertumbuhannya. Jadi namun umumnya itu terlihat pertama kali pada tanaman yang baru tumbuh gitu ya sahabat tani. Gejala tanaman yang kekurangan unsur boron itu adalah gejala klorosis dari tepi daun. Maksudnya klorosis itu artinya tipe kerusakan karena adanya hambatan sebagian atau seluruh jaringan tanaman daun menjadi layu dan juga kering dan mati serta berwarna hitam. Contoh tanaman yang kekurangan boron pada tanaman jagung itu contohnya jagungnya itu menyebabkan tongkol itu tidak berbiji. Nah, disitulah contoh tanaman jagung yang bukan hanya mengandalkan unsur NPK saja, tapi kan tidak semua unsur NPK itu ada campuran boronnya. Jadi sahabat tani harus lebih dilihat kembali pupuk yang mau diaplikasikan dan juga lebih dicermati kembali tanaman-tanamannya itu kira-kira kekurangan unsur boron atau tidak gitu. Karena misalkan tanaman kita itu kekurangan unsur boron, itu akan menyebabkan selain daun kering, rapuh dan mudah mati, itu juga bisa menyebabkan yang namanya tanaman itu kerdil, jadi kurang maksimal. Sehingga kalau tanaman kerdil, otomatis ke depannya itu
akan menghambat yang namanya pertumbuhan masa-masa generatif. Cabangnya juga kurang maksimal pertumbuhannya gitu. Sedangkan unsur boron tersendiri itu tidak terlalu banyak dibutuhkan daripada unsur NPK yang lain gitu. Jadi alangkah baiknya tetap dikasih sedikit-sedikit setiap kali yang namanya pengocoran, ataupun juga sekarang sudah ada kalsium dicampur sama boron. Nah, itu kemarin ada juga yang produk-produknya sudah saya review, contohnya ada Manokalbor atau Manosari, itu semuanya ada kandungan kalsium plus boron. Jadi bukan hanya unsur boron saja, sedangkan Manokalbor atau Manosari itu bisa diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun dispray pada tanaman peliharaan sahabat tani semua. Gitu ya sahabat tani, demikian yang bisa Ekso sampaikan. Manfaat dari boron yaitu bisa merangsang pembentukan bunga dan akar, dan juga tidak menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Jadi itulah solusinya. Makanya pupuk boron di sini amat sangat berperan penting pada masa-masa pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman apapun itu. Sobat tani, demikian tadi informasi seputar boron, apa saja manfaatnya dan apa saja kekurangan dari boron. Semoga saja informasi yang Ekso sampaikan pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat bagi semua sahabat tani di seluruh Indonesia, mau petani padi, cabai, tomat, jagung, melon, semuanya, karena unsur boron itu sangat dibutuhkan untuk semua tanaman. Nah, semoga saja dengan informasi ini sahabat tani bisa mengaplikasikan, dan semoga saja tanamannya semuanya bisa sehat gitu ya. Oke, bila ada kata yang kurang berkenan dari Ekso mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.